Selamat siang, saya Nabila Lufia Samsurizal akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita-berita terupdate dalam Headline News. Berita pertama hari ini adalah pemerintah Indonesia menyatakan sudah berhasil mengikat kesepakatan dengan perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca untuk penyediaan 100 juta vaksin virus corona atau COVID-19. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyatakan vaksin tersebut dijanjikan akan datang pada awal 2021 mendatang. Setelah sebelumnya membeli 3 vaksin COVID-19 dari Tiongkok, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino Biologics, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama pengadaan vaksin dengan perusahaan farmasi yang berbasis di Inggris, AstraZeneca, pada Rabu lalu waktu setempat. Pemerintah memesan 100 juta vaksin untuk tahun 2021. Pengiriman pertama vaksin diharapkan dilakukan pada semester pertama 2021 mendatang. Pertemuan dengan jajaran pimpinan AstraZeneca telah berjalan dengan baik. Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta untuk tahun 2021. Pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut. Pengiriman pertama diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021 dan akan dilakukan secara bertahap. Langkah pemerintah yang mengimpor vaksin menuai kritik, lantaran vaksin yang diimpor tersebut masih dalam tahap uji klinis yang belum mendapat lampu hijau dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Pemerintah juga dikritik karena tidak melibatkan ahli kesehatan dalam pengadaan vaksin ini. Vaksin ini harus direview oleh Badan Ahli Kesehatan Internasional WHO dan banyak ahli yang harus direview terbuka. Hasil studinya harus betul-betul dipublikasi terbuka di dunia internasional, ya di jurnal ilmiah. Jadi ada semacam proses peer review. Ya, tanpa itu, maka sungguh berbahaya. Ya, belum tentu kita akan mendapatkan produk yang betul-betul efektif dan betul-betul aman. Pemerintah memastikan distribusi vaksin COVID-19 akan dimulai pada November 2020. Vaksinasi tahap awal kepada 160 juta orang dengan total kebutuhan 320 juta dosis vaksin. Ada sejumlah kelompok yang diprioritaskan mendapat vaksin, di antaranya tenaga medis, tenaga pendidik, aparat hukum, hingga peserta BPJS penerima iuran. Kita akan jeda sejenak dan akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. WIB, coba cek Tokopedia, tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Diskon gede-gedean, bebas ongkir sepuasnya. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. WIB, coba cek Tokopedia, tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Diskon gede-gedean, bebas ongkir sepuasnya. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Kembali lagi bersama kami di Headline News. Pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada periode libur panjang serta cuti bersama tanggal 28 Oktober sampai 1 November mendatang. Menteri Perhubungan Indonesia menyatakan akan menambah frekuensi moda transportasi guna menghindari kepadatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut informasinya untuk Anda. Nanti akan ada liburan panjang, jangan terulang lagi seperti bulan Agustus. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya memprediksi akan terjadi peningkatan penggunaan fasilitas transportasi hingga 20% pada libur panjang mendatang. Untuk itu, pihaknya akan menambah frekuensi moda transportasi untuk meminimalisir terjadinya kepadatan penumpang serta memperketat penerapan protokol kesehatan pada transportasi udara ataupun kereta dan bus. Kan itu lebih dari 20%. Nah, oleh karenanya saya wanti-wanti dengan maskapai penerbangan dan kereta api agar menambah flight yang ada di udara dan kereta api dan juga bus. Karena sekarang ini relatif mereka baru kapasitasnya 43%, juga di kereta api baru 30%.
mereka masih punya spare untuk menambah pesawat. Itu yang saya wanti-wanti. Besok atau lusa kami akan kumpulkan semua operator Koordinasi itu, lagi ya Pak ya? koordinasi, mengingatkan kembali bahwa tidak ada alasan untuk melanggar protokol kesehatan. Itu adalah panglima kita yang harus kita jaga. Baik. Kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini hanya berkisar 16,8% dari total kasus terkonfirmasi positif. Angka tersebut lebih rendah 5% dari angka kasus aktif di dunia yang mencapai 21,9%. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengimbau masyarakat untuk bijak dalam memanfaatkan libur panjang kali ini, dengan harapan masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman tanpa kerumunan. Mengajak kepada masyarakat, kalau seandainya tidak perlu untuk keluar kota, sebaiknya di rumah saja. Sekarang ini banyak sekali aktivitas yang dapat membuat kita terhibur di rumah. Mungkin lewat nonton film di TV, ya, aktivitas-aktivitas di sekitar rumah, ya. Kemudian juga yang saya katakan tadi, melakukan kerja sosial. Jangan beranjak dulu saudara, karena kami masih akan kembali lagi dalam Headline News setelah pesan-pesan berikut ini. Combo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti sosmedan, Sakti streamingan, semua jadi satu di Combo Sakti Telkomsel, AKTI Combo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti sosmedan, Sakti streamingan, Combo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Combo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari. Kembali lagi bersama kami di Headline News. Pengusulan penggantian nama pada Provinsi Jawa Barat kembali mengemuka. Usulan ini tercetus dalam pelaksanaan Kongres Sunda yang diadakan 15 Oktober lalu. Berikut cuplikan beritanya. Usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda kembali mengemuka. Setelah adanya pertemuan sejumlah tokoh dan pemuda Sunda dalam Kongres Sunda pada 15 Oktober lalu. Menurut Ketua SC Kongres Sunda, Andri Kanta Prawira, para tokoh Sunda menginginkan nama Sunda tertulis dalam nama administrasi sebuah provinsi. Ia menyebut istilah Jawa Barat yang saat ini digunakan tidak mencerminkan karakter budaya dan merupakan pengerdilan istilah Sunda. Jadi kita ingin mengembalikan harkat martabat suku bangsa Sunda di tanah airnya, di lemah cairnya, juga di negara Indonesia ini. Wacana perubahan nama provinsi ini juga ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menyatakan wacana ini harus dilihat lebih dalam dan disepakati oleh elemen masyarakat di Jawa Barat. Harus dipahami, disepakati oleh sekian persen orang Jawa Barat di Cirebonan, sekian persen orang Jawa Barat di daerah Betawian. Kalau tidak ada kesepakatan, hidup ini tidak akan maslahat. Demikian Headline News hari ini. Jangan lupa 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Sampai jumpa.